Assalamualaikum. Alhamdulillah. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tas Mantap. Oke, kita kembali ke pertemuan selanjutnya. BTW, gimana kabarnya? Ada yang sakit hari ini kira-kira? Ada? Oke lah, sakit ya? Oke, karena ada yang sakit, nanti akan kita cek kehadiran kalian. Namun sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa hari mulai. Oke, sudah selesai. Oke, karena tadi ada yang dilaporkan sakit, nanti Bapak cek absen dulu ya. Oke. Dari Ahmadun. Oke, masih sakit. Oh, sakit, siap. Aldi? Ada. Kandi? Alhamdulillah. Aulia Duniawati? Oke. Damar Apriyadi? sakit Pak. Sakit. Pertemuan sebelumnya ada kemarinnya. Oke, Devara? Oke. Fadil Abdillah? Ya. Farina Cuman? Alhamdulillah. Aduh. Masih sakit. Oke. Masya Allah. Sudah sembuh. Apriyah ya? Oke. Nafis Rehan? Ada. Najita Ramdhani? Ramadhani ya? Laila Yasiro? Oh, alhamdulillah, Laila sudah sembuh. Nandita? Oke. Nurul Hidayah? Sakit. Ya Allah. Oke, semoga cepat sembuh. Octavia Putri? Lalu ada Raditya Angkasa? Raka? Oke, mantap. Rivaldo Cahya? Adinda Nabila? Oke, lalu Olivia Putri? Ardiansyah? Rehadi? Mantap. Bagas Satya? Mantap. Deva Delia? Farel. Oke. Gerald? Masih sakit. Allah sudah sembuh. Manur? Ada. Muhammad Al-Fadil? Muhammad Ibnu? Muhammad Al-Fikri? Trio Muhammad ini alhamdulillah sehat. Naila Fitrianisa? Putri Yohana? Raisa Amalia? Rehan Firja? Sakit Pak. Aduh. Sakit keras ya. Ya, semoga cepat sembuh ya. Zain Muhammad? Dan Zidan? Ayo Pak. Oke. Ya, berarti yang sakit 1, 2, 3, 4, 5 orang. Ya, kita doakan semoga yang sakit diberikan kesembuhan. Ya, tadi si Naila alhamdulillah sudah dikatakan kita. Ya. Oke. Seperti biasa, kemarin kan saya sudah memberitahukan setelah kita selesai dari pelajaran mikrotik, kita akan mempelajari pelajaran selanjutnya itu mengenai void. Ada yang tahu nggak kira-kira void itu panjangannya apa sih? Biasa. Berarti sudah cukup kalian sepertinya memahami kepanjangan dari void. Oke deh. Seperti biasa, kita ice breaking dulu. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Berarti siap untuk konsentrasi? Sip. Nah, di VoIP ini itu merupakan bagian dari tujuan pembelajaran di konsentrasi kalian atau pelajaran kalian. Sama seperti di materi submit di pertemuan sebelumnya. Jadi untuk laptop dan surface yang ada di meja kalian itu tetap dipakai sebagai lanjutan dari pelajaran ini. Oke, Bapak akan jelaskan di capaian pembelajaran kalian itu di akhir fase F. Peserta didik mampu menginstalasi jaringan kabel dan nirkabel, perawatan jaringan kabel dan nirkabel, standar jaringan nirkabel,
teknologinya, serta menganalisa kebutuhan indoor dan outdoor. Lalu menjelaskan konsep VoIP yang akan kita pelajari hari ini, mengonfigurasinya dan memahami fiber optik yang nantinya mungkin setelah pembelajaran VoIP kita akan belajar fiber optik, termasuk dari menerapkan fungsinya, alat kerja fiber optik dan serta sampai sambungannya. Nah, kan kalian tahu nih, biasanya kalian ngomongin KKN nilainya berapa? 80. Oke. Saya akan menjelaskan bagaimana caranya kamu bisa mendapatkan minimal 80 atau di kurikulum Merdeka sekarang kita sebut kriteria tujuan pembelajaran kita. Jadi Anda harus memahami yang pertama bisa menjelaskan VoIP. Tadi udah bagus tuh. Bapak tanya VoIP itu apa, kalian menjelaskan kepanjangan dari VoIP, voice over protocol. Nanti menjelaskan cara kerja VoIP yang nanti kita akan praktekkan. Nanti ada alat-alat VoIP seperti apa aja sih perangkat jaringannya. Lalu nanti akan memasang layanan VoIP. Kamu mau pasang pakai nomor telepon berapa, nomor telepon dan lain-lain. Konfigurasi layanan dan mengunci layanan VoIP hingga telepon tersebut bisa berdering. Ya. Jadi itu kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran kita mengenai VoIP. Oke, kalau tadi Bapak sudah sedikit memantik nih, VoIP itu apa? Kamu bilang voice over internet protocol. Oke. Sekarang Bapak akan sedikit melakukan post test. Silakan dibuka quizisnya. Namun sebelum kalian melakukan post test, biar istilahnya post test kita lebih tertib, Bapak akan minta kalian untuk mendeklarasi keyakinan kelas kalian. Ya, sama seperti pertemuan sebelumnya, keyakinan kelas ini wajib kalian hafalkan, wajib kalian terapkan. Oke, ini Bapak tampilkan lagi keyakinan kelas kalian. Nanti silakan mungkin dari Alfitri, maka kamu baca dari pasal 1 sampai 3, nanti diikuti oleh temannya yang lain. Ya, silakan. Oke, silakan. Keyakinan kelas pasal 1. Hormat. Keyakinan kelas pasal 1. Hormat. Keyakinan kelas pasal 1. Hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Pasal 2. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Pasal 3. Diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Terima kasih Fikri. Ya, jadi mengenai keyakinan kelas kalian wajib diterapkan sehari-hari sampai nanti ketika ditemukan konsekuensi dari keyakinan kelas kalian yang kalian langgar, Anda sudah tahu pasal mana yang kalian langgar. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke pretest. Silakan dikeluarkan quizisnya. Nanti saya akan berikan kodenya. Oke, silakan, ini untuk kodenya 097607. Ya.
silakan dibuka. Ada yang nggak bisa mungkin buka kritisnya. Guru yang sebelumnya pernah kan ya buka kritisnya kan? Oke, jadi insya Allah sudah bisa dipahami. Oke, ada yang masih belum bergabung? Oke, sudah 25. Tadi ada berarti sekitar 2 lagi, ya, 1 orang lagi. Ada yang belum bergabung? Oke, bagus sudah ya. Bagus sudah 2 kali ya. Nah, oke, kita mulai 3, 2, 1. Oke, silakan dijawab untuk soal pretestnya. Pertanyaan berada di HP kalian. Silakan kamu, saya mau tahu nih perasaan kamu hari ini. Silakan gambarkan perasaan kamu hari ini. Oke. Oke, ada yang rasa bahagia, senyum-senyum ya. Ya, ini jelasnya gambarnya beda sendiri nih kayaknya nih. Ada yang rumah, ada yang gambar rumah, pohon, ada matahari. Ya, kenal ya. Dia kok kayak kenal ya dia? Gambar siapa dia? Oke, Siapa ya? Gambar siapa sih? Gambar siapa? Oke, 3, 2, 1. Nah, lihat dulu deh. Ada gambar kucing ya. Ini yang jelas itu lagi pada bagus semua perasaannya, alhamdulillah. Kita masuk ke yang kedua. Oke, silakan diterangkan dari asesmen pretest ini. Kalian lebih sering menggunakan telepon dengan WhatsApp atau Telegram? Apa sih nanti hubungan sama VoIP? Nanti Bapak akan jelaskan. Yang jelas, silakan kalian terangkan kenapa kok lebih enak atau lebih memilih telepon menggunakan WhatsApp sih daripada pakai pulsa. Di sini kata Ilma, saya lebih memilih telepon WhatsApp Pak. Kata Adit, karena lebih mudah dan lebih hemat. Oke. Terus kata Depara, saya lebih mudah menggunakan telepon WhatsApp. Rivaldo bilang, ya karena lebih terbiasa menggunakan WhatsApp. Oke. Karena di WhatsApp punya stiker kirim yang bagus-bagus Pak. Oke, sip. Bagus-bagusan. Iya. Oke. Kita masuk ke selanjutnya. Sudah bagus. Ternyata lebih pada menggunakan WhatsApp. Oke, kalau di sini karena Bapak akan tanya sedikit, memang kalau pakai WhatsApp pakai teknologi apa sih Pak? Oke. Dan bedanya apa kalau kamu lebih menggunakan WhatsApp daripada pulsa telepon? Katanya, kata Kaisya, WhatsApp itu lebih modern Pak, karena kalau pakai pulsa mah kuno, ya boleh. Oke. Nah ini alhamdulillah ternyata ada yang sudah menjawab VoIP, berarti ada yang sudah menghubungkan telepon pakai WhatsApp itu hubungannya sama VoIP. Oke. Rivaldo katanya mungkin ada kaitannya apa dengan VoIP? Oke, bagus, pemikiran yang bagus. Deva katanya kalau pakai WhatsApp itu pakai internet Pak, harus pakai kuota saya Pak. Mendingan pakai pulsa. Kalau pakai pulsa apa lagi nih? Putus nih. Oke. Oke, kata si Depara kalau dia sudah pada jelas internet Pak. Oke. Pak. Iya. Oke, cukup. Kita masuk ke selanjutnya. Oke. Jadi kalau misalnya kamu nggak pakai WhatsApp, itu apa yang kalian
Itu teleponnya, telepon gratis gitu. Oke. VJ itu video call atau voice call sih? Video call ya, oke. Voice call beda lagi. Oke. Kata Sri karena video call gratis jadi buat sleep call Pak ya silakan. Ya boleh. Kita masuk ke selanjutnya. Terima kasih berarti udah sedikit banyak Pak. Oke silakan. Ini harusnya sering banget kalian gunakan. Apakah itu Mocha, PowerPoint, Canva, atau Quizzes. Ya kali-kali tiba-tiba kamu di topologi ngegambar pakai Quizzes. Boleh, silakan. Saya jawabannya seperti itu. Oke, masih nunggu Naila. Ada kendala Naila? Naila ada kendala? Udah sip. Kita lihat dulu. Oke, ternyata kita boleh menyusul. Lanjut. Kita masuk ke pretest yang selanjutnya. Apa sih yang dimaksud dalam void? Nah, ini ternyata sudah pada tahu kepanjangan void dari yang tadi Bapak nanti. Oke. Kita masuk ke selanjutnya. Oke, langsung aja. Oke, voice call dan video call menggunakan WhatsApp pakai teknologi apa sih? Gitu kan? Kecuali ya, terima kasih sudah diingatkan. Ada kecualinya. Oke, good. Oke, satu lagi kalian ada terkendala. Oh, udah jawab pertanyaannya. Good job. Oke, Naila udah mulai begitu. Raisa disusul. Oke. Apa sih kepanjangan VLAN? Nah, kemarin di beberapa pertemuan sebelumnya, lu udah ngerti Cisco nih kalian nih. Harusnya VLAN sudah paham. Oke. Oke, leaderboardnya kita lihat. Oke, Raisa mulai naik disusul sama Rivaldo. Oke, 2 orang menjawab salah tidak kenapa. Kita langsung ke selanjutnya. Oke, cara dapat di void di Cisco pakai tracer. Kemarin kan saya sudah skill. Besok kita void prakteknya pakai Cisco pakai tracer ya. Silakan kalau nyari referensinya dipersilakan. Kita lihat juaranya siapa. Oke. Nah, untuk mengapresiasi kalian yang sudah juara seperti biasa, kita berikan hadiahnya. Raditya, Rivaldo, dan Nafis. Raditya mana? Oke. Silakan pilih. Ya. Deal. Oke. Rivaldo. Sama-sama. Oke. Terus Nafis. Dempetan. Maka silakan. Oke. Dan berarti saya lihat penguasaan kalian sudah sampai 67% di pretest, sudah cukup bagus. Oke, sekarang Bapak minta, kemarin kan Bapak sudah minta di asesmen diagnostik kalian ada visual, auditori, dan kinestetik. Coba kita lihat, ini Bapak waktu itu sudah mengumpulkan jawabannya. Ini persentase yang sudah pernah kalian isi di pertemuan sebelumnya ya, terlihat. Saya mengingatkan lagi, misalnya tadi si Raditya yang juara deh, ternyata dia lebih ke VAK, visual auditory kinestetik, berarti lebih seimbang ya.
Jadi bisa belajar lewat video bisa lewat bacaan bisa, atau bisa langsung praktek. Kita lihat lagi Rivaldo lebih dekat kinestetik aja, berarti Rivaldo harus lebih banyak praktek sebelum menguasai teori di materi prakteknya. Irma lebih banyak visualnya karena V 66%. Berarti mana si Irma? Ya, berarti Irma lebih memahami bacaannya dulu, baru nanti bisa mempraktekkan dengan berdasarkan penguatan di nonton video. Oke, sebagai istilahnya yang mendukung visual auditory kinestetik, di materi VoIP kali ini Bapak sudah menyiapkan bahan bacaan ada, video ada, ataupun nanti kita langsung praktek. Oke, untuk mendukungnya auditory dulu, ini Bapak punya video. Nah, silakan ditonton terlebih dahulu untuk kalian paham apa sih VoIP. Nanti Bapak akan share di grup link untuk kalian bisa tahu bacaan dan videonya. Disimak. Teman-teman, di topik konsep kerja VoIP dan soft skills ada 4 poin yang akan dibahas ya. Di video ini kita akan bahas VoIP ya. Ada 3 poin yang akan kita bahas, mulai dari definisi VoIP, protokol yang digunakan, dan kelebihan serta kekurangan VoIP. Yuk, langsung aja kita akan membahas apa sih itu VoIP. Nah, teman-teman, VoIP itu singkatan dari voice Betul ya. protokol. Voice over internet protocol. Hubungan dengan komunikasi suara dan jaringan IP ya. Ya. Jadi dapat Jadi hubungannya dengan internet. Jadi tadi di pemantik Bapak di tes sebagai medianya. sudah ada yang jawab hubungan dengan internet. Lalu internet data suara akan diubah jadi kode digital. Nah, kode digital ini kira-kira apa namanya? Biner ya. Tersebut nggak akan Selain biner ada lagi ya? Angka. Ada hexa. VoIP juga ada desimal. seperti IP, Nih, di teleponi, internet teleponi, teleponi dan digital. digital phone. Jangan bingung kalau teman-teman pemain istilah IT ya. Salah satu contoh penggunaan VoIP adalah penggunaan Skype. Kalian udah gak asing kan dengan Skype? Skype ini bisa membantu kita berhubungan lewat komunikasi suara atau video melalui jaringan internet ya. Sampai sini udah jelas ya definisi dari VoIP dan contohnya. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya kita akan membahas protokol yang digunakan VoIP. Ada 6 protokol yang digunakan Nah, di protokol ini VoIP seperti ada 3 NGCP, SIP, RTP, SDP, dan Oke, nanti IX. keluar. Kita bahas satu-satu ya. Praktek kita. Pertama, ada protokol X.323 merupakan standar dari International Telecommunication Union Telecommunication yang menentukan komponen protokol serta prosedur yang menyediakan layanan komunikasi multimedia seperti audio atau video dan data real time melalui jaringan berbasis paket seperti jaringan internet protokol, LAN, MAN, dan WAN. Ini wajib. Lanjut protokol yang kedua, ada protokol MGCP atau Media Gateway Control Protocol, yaitu protokol yang digunakan sebagai signaling dan Ya, kontrol jadi dalam maksud sistem ada IP. kualitas sinyal. Ketiga, ada protokol dari SIP atau Session Detection Protocol, yaitu protokol signaling untuk membangun atau memutus Ini kan biasa diwasakan suka memanggil, berderi ini yang bertugas protokolnya. Keempat, ada protokol RTP atau Real Time Transfer Nah, ini Protocol, yang menarik merupakan nih. protokol Jadi yang yang menjadikan ini, standarisasi paket untuk mengirimkan jadi bisa audio dan kita video pada jaringan suaranya IP. ngomong ini. Lanjut yang kelima yaitu protokol SDP atau Session Description Protocol, merupakan protokol yang digunakan untuk mendeskripsikan Biasanya sesi yang komunikasi kamu multimedia. telepon berapa menit Dan sih? yang keenam adalah protokol IX atau Inter Asterisk Exchange, merupakan protokol VoIP yang digunakan untuk semua jenis media streaming termasuk video, tetapi fungsi utamanya dirancang untuk panggilan suara berbasis IP. Definisi dan protokolnya sudah kita bahas ya. Kita lanjut bahas kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan VoIP diantaranya adalah pertama, jika melakukan sambungan langsung jarak jauh menggunakan VoIP akan memakan Kalau biaya jarak yang jauh jauh. ya, kalau Kedua, jarak dekat. VoIP dapat dibangun dengan memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang ada, jadi tidak perlu membangun infrastruktur jaringan data lagi. Ketiga,
penggunaan bandwidth VIP lebih kecil daripada telepon biasa. Bandwidth yang dibutuhkan untuk membawa data suara hanya sekitar 8 kbps. Ya. Keempat, Kecil. memungkinkan penggabungan jaringan VIP dengan jaringan telepon lokal yang ada. Dengan adanya gateway yang bisa menghubungkan Ini kan namanya mono ya, telepon lokal ya, pakai pulsa. Bisa digabungin pakai VoIP. Kantor bisa menggunakan pesawat telepon biasa. Kelima, jaringan VIP bisa digabungkan menjadi jaringan yang besar. Contoh di Indonesia ada yang namanya VIP rakyat. Dan yang keenam adalah dapat menggunakan peralatan tambahan. Misalnya, dari pesawat komputer dapat disambungkan ke telepon biasa atau menyambungkan IP phone dengan headset. Sedangkan ada 5 kelemahan VIP, yaitu pertama, kualitas suara tidak sejernih jaringan PSTN karena adanya PSTN itu telepon pulsa ya, panjangan dari pesawat telepon. suara dibandingkan jaringan PSTN. Tapi jika koneksi internet yang digunakan koneksi internet dengan bandwidth besar, maka kualitas suara akan jernih dan tidak terputus-putus. Kedua, adanya jeda dalam berkomunikasi. Proses perubahan data menjadi suara membuat adanya jeda dalam komunikasi dengan menggunakan Ketiga, memiliki regulasi yang terbatas. Keempat, peralatan relatif mahal. Peralatan VIP yang menghubungkan antara VIP dengan koneksi itu lebih mahal daripada telepon yang berpotensi menyebabkan jaringan terhambat. Jika pemakaian VIP semakin banyak, maka ada potensi jaringan data yang ada menjadi umum jika tidak diatur dengan baik. Oke, tadi kita sudah selesai ada definisi VIP, protokol yang digunakan, dan kelebihan serta kekurangan dari VIP. Kita review. Dari definisinya, VIP itu teknologi komunikasi suara yang menggunakan teknologi jaringan IP sebagai medianya, seperti jaringan internet. Nah, Skype itu salah satu contohnya. Lalu VIP memiliki 6 protokol ya, yang membedakannya dari segi fungsi protokolnya ya. Yang terakhir, ada 6 kelebihan yang dimiliki VIP dan 5 kelemahan yang dimiliki VIP. Untuk detailnya, teman-teman bisa pause video ini ya. Ini kelebihan dan kekurangan. Nah, kita udah beres nih, bahas tentang VIP. Nanti pertemuan selanjutnya VIP. Semangat! Ke soft switch. Apa itu nanti soft switch? Nanti silakan kalian lihat ada apa sih dengan soft switch, bisa nyari di Google di pertemuan selanjutnya. Oke. Itu mengenai video yang Bapak kasih ke kalian guna mendukung pembelajaran berbasis auditori. Sedangkan yang berbasis visualnya, Bapak sudah ngirim di grup WhatsApp, ada linknya. Nanti isinya sama seperti ini. Misalnya untuk yang berbasis visual belajarnya, nah ini udah Bapak kasih, ada berupa bahan bacaan yang menarik disertai gambar. Jadi kamu bisa membaca sekaligus visualnya, katakanlah Pak, saya mau nge-print Pak, kali buku seperti biasa sekas. Ya, nanti di sini juga ada tuh bacaannya. Termasuk sudah ada mengenai soft switch. Silakan mau dibaca sebelum diterangkan di pertemuan selanjutnya, silakan. Oke. Nah, kalau udah nonton video, Bapak akan sedikit tanya nih dari video yang tadi. Oke. Kira-kira siapa yang akan Bapak tanya? Kita coba dari sini aja deh. Sebagai yang auditorinya lebih banyak, Muhammad Al-Fikri ya. Oke, Fikri. Bisa Al-Fikri lagi nih kayaknya nih, mantap bener dah. Kalau seandainya VoIP itu kelebihannya apa, Fi? Kelebihannya apa? Bisa menghubungkan telepon yang jaraknya jauh. Bagus ya. Kita juga bisa memanfaatkan infrastruktur yang ada. Betul. Jadi tidak perlu membangun infrastruktur yang baru lagi. Nah, Lagi itu tadi bisa berskala besar dan betul, skalanya bisa lebih besar. Oke, terima kasih Fikri. Silahkan duduk kembali. Sekarang Bapak mau tes siapa lagi nih ya? Ya udah, yang perempuan deh, Alivia. Visualnya lebih banyak nih. Mana Teh Alivia? Oke, Vi. Kalau tadi sudah kelebihannya, kekurangannya dah. Kekurangannya apa Vi? Untuk VoIP itu. Setelah tadi melihat hasil dari
video yang tadi Bapak sudah tayangkan. Oke. Nah, sekarang kita lanjut untuk membuat penyelesaian masalah dari kasus poin ini sebelum kita lanjut ke praktek. Bapak punya pertanyaan di LKPD, ya? Ada masalah yang harus kalian pecahkan. Masalahnya adalah, kan biasanya kan kamu tahu nih, internet itu kan gampang di-hack, gampang disadap. Ya, gimana sih kira-kira analisa masalah keamanan pada VoIP? Nah, itu harus terpecahkan untuk diskusi nanti. Yang kedua, gimana sih nanti ngaruhnya dengan teknologi sehari-hari? Oke, Bapak akan bagikan LKPD-nya. Nah, ini. Oke, saya akan bagikan satu persatu untuk kalian bisa diskusikan. Silakan boleh menggunakan laptop masing-masing untuk konfigurasi Cisco Packet Tracer, karena nanti di LKPD 2 ada mengenai praktek sederhana mengenai VoIP agar kamu ngerti topologinya. Sedangkan yang LKPD pertama kita akan analisa masalah sehari-hari dengan menggunakan VoIP. Oke. Tapi sebelum saya bagikan LKPD-nya, saya sudah membuat kelompok belajar yang sudah saya tetapkan. Oke, silahkan diperhatikan. Saya kasih waktu sekitar 30 detik untuk melihat. Ini saya zoom dikit lah. Oke. Dari Ahmad, Devara, Nafis, Raisya, Octavia, Alfitri, Raditya, Naila, dan Rivaldo, itu kelompok pertama. Aldi, Fadil, Nagita, Aulia, Raka, Irma, Putri, dan Adinda, itu kelompok kedua. Damar, Naila, Apriyahya, Deva, Alipia, Fahri, Rehan, dan Bagas, kelompok ketiga. Nurul, Ibnu, Al-Fadil, Farel, Ardiansah, Zidan, Nandika, dan Jack, itu kelompok keempat. Silakan berpencar dan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Nah, dari kelompok terakhir dulu kan, Jack, kelompoknya mana? Ya, ini yang KPD-nya nanti dilepas saja. Kalau saya barusin ke kertasnya, silakan dipisah sesuai dengan pekerjaan yang ada di kelompoknya. Lanjut ke siapa lagi tuh? Damar, kelompok ketiga. Damar di mana teh? Ya, oke, ya, bagus ya. Lanjut. Lanjutnya kali ya. Oke, siap. Terima kasih buat diskusi. Oke, tahu kita itu satu. Oke, lanjut. Terima kasih kembali dari kelompoknya Aldi teh. Nah, di sana. Dan ini berarti teh kelompoknya Mas Nur. Silakan dipisah LKPD-nya, didiskusikan. LKPD-nya ini saya tunjukkan lagi. Oke, pertanyaannya jadi silakan kalian diskusikan pertanyaan nomor pertama dan kedua ini. Bapak sudah kasih si daftar. Kira-kira kamu nanti lebih efektif waktu pekerjaannya, misalnya contoh, Ahmad Nur, yaudah dah saya latar belakangnya, saya tulis pertanyaannya apa aja sih yang ditanya.
keamanan VoIP apa sih? Terus aplikasi yang kira-kira aman buat VoIP apa aja? Terus gimana cara aplikasi tersebut mengamankan VoIP-nya? Pengaruh VoIP apa sih dalam kehidupan sehari-hari? Kan tadi kata kamu, Pak saya lagi mulai pakai WhatsApp Pak. Kalau pakai pulsa boros, mendingan diubah jadi kuota, ya silakan. Terus misalnya contoh ada yang membuat slide presentasinya, itu slide presentasi boleh pakai Canva, boleh pakai Microsoft Word silakan, atau PowerPoint juga boleh. Terus ada yang di bagian LKPD 2, ya silakan dipecah lagi LKPD-nya, itu sudah saya berikan. Buka Cisco paket restorannya, ada yang membuat topologi dan mengetik pada CLI atau command line interface pada Cisco di bagian switch dan router. Ya. Nanti untuk Rivaldo, Adinda, Bagas dan Jack itu Bapak pilih sebagai moderator atas kelompoknya masing-masing. Ada yang boleh tanya? Oke, silakan diskusikan. Jangan lupa kalau ada yang ditanyai silakan ditanyakan. Bapak sudah kirim link di grupnya, boleh sekalian di ini. Jangan lupa nanti namanya ya, nama kelompoknya ditulis. Oke, silakan. Ya, oke nanti kalau sudah selesai, silakan ditunjuk tangannya tanda sudah selesai. Kalau ada yang bertanya juga silakan tunjuk tangan. Boleh, mangga. Untuk apa? WiFi, coba kasih cek. Kalau belum terhubung ke WiFi bisa pakai WiFi sekolah. Nah, kalau misalnya sekolah. Oke, WiFi sekolah bisa pakai passwordnya ingat 6S, jalankan 5R. Kalau seandainya laptop atau surface kalian butuh internet, ya, mangga dipersilakan. Oke, ini saya lihat di mana? Di router. Oke, di routernya. Jadi seperti good, kerjasama yang bagus. Ada yang ber-IP, ada yang langsung mengetik. Good, silakan dilanjut diskusinya. Oke, gimana bro? Oh, nanti bagian ini yang saya juga. Nah, oke, good. Oke, kerjasama yang bagus. Ada yang ber-IP silakan. Silakan. Yo, kalau mau bergabung diskusi, jadi silakan diajak temannya untuk bergabung, diskus. Kalau misalnya mau bergabung dengan kesepakatan semangat, silakan. Gimana Mas Bro? Oke, good. Silakan. Oke, silakan tetap dicari. Jangan lupa Bapak minta sumber internetnya, linknya dari mana, ya? Karena kalau kamu istilahnya mengambil informasi harus disertakan sumber internetnya atau sumber bacaan kamu ada di mana atau di situ yang mana, ya? Silakan didiskusikan. Kira-kira WhatsApp itu enak kan dipakai di kehidupan sehari-hari? Enggak. Oke, ini pekerjaan
Jangan segan-segan kalau ada kendala silakan tanyakan ke Bapak. Diskonnya bermasalah atau misalnya kamu kurang jelas dengan pertanyaannya silakan. Good ya. Kalau misalnya mau kerangkanya dulu silakan taruh di Microsoft Word boleh. Kalau seandainya istilahnya mau copy masuk ke Canva silakan. Ya. Enggak. Oke. Silakan. Oh ini iya bi. Terus hati-hati jangan sampai tipe. Ya, terus kendalanya ditemukan. Ya, bagas ada kesalahan ketik. Silakan ya. Nah, bagus desainnya tuh. Kenapa nggak black pink? Ini kan black, ini pink gitu kan? Iya, black blue ya. Ya boleh. Diterlah juga CLI itu kira-kira perintahnya fungsinya mau apa, kemana sebentar, agar nanti saat ditanya kelompok lain kalian bisa dijawab, analisa sekalian. Kira-kira nanti ditanya oleh kelompok lain bisa langsung dijawab. Oke, ada cerita ini. Bisa blokan, boleh lah. Moeng. Izin.
betul. Good. Ya. Gimana Mas Bro? Aman Bro? Oke, sip. Oke, mantap jiwa. Ini jadi PDF. Oke, PDF. Oke, ada yang sudah selesai? Udah berdiri itu sedang buat dah. Soalnya ya kalau berdiri, good. Iya. Itu yang Bapak tunggu. Telepon berdiri. Ya. Udah mantap tuh. Telepon sudah mulai berdiri. Berarti ada pekerjaan yang harus kasih. Ya, Mas Bro. Nah, cocok. Coba cek teleponnya. Nah, cocok. Tadi bisa diselesaikan. Gimana, Neng? Oke, sip deh. Oke, mantap. Oke, sepertinya kelompok ini udah siap. Poinnya udah, teorinya sudah. Siap ya? Oke ya. Sip, deh. Oke, Bapak minta silakan untuk kelompok dari Adinda untuk lanjut ke depan untuk menjelaskan konsep dan praktek poinnya. Halo, silakan. Surveinya didepankan, laptopnya juga. Silakan semua anggota kelompok untuk maju. Enggak. Ya, silakan. Kelompok dari Adinda. Oke. Ini kelompoknya mana yang survei dulu mungkin? Nanti mana surveinya? Ya, surveinya ditinggal. Di cas. Oke. Iya, telepon berdering lagi di kelompoknya siapa tuh? Iya, mulai telepon berdering. Sip. Oke, disimpan. Ini yang menjadi operatornya Sarah. Ya, siap. Boleh sekalian ditunjuk itunya. Oke, di sebelah sini bisa, di sebelah sini bisa. Oke, silakan untuk disimak terlebih dahulu presentasi kelompok 2 yang diperkenalkan siapa. Mangga silakan, saya waktu dan tempat dibahas silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang koin. Perkenalkan, nama saya Adinda Nabila Syahwa. Saya Ibu Faiza Wiranto. Saya Putri Yohana. Saya Regina Rahmi. Saya Nabila Ramadhani. Saya Fadil Abdul. Saya Raka. Mangga. Lebih geser di tingginya juga bisa. Yang pertama adalah latar belakang dan masalah. Permasalahannya yaitu salah port dari switch ke telepon. Solusinya, hati-hati dengan memasukkan port dari switch ke telepon. Oke, sip. Masalahnya itu Yang kedua ada masalah keamanan pada koin. Yang
ada aplikasi yang aman untuk pengguna VoIP. Yang pertama ada WhatsApp, kedua Telegram, dan yang ketiga ada Zoom. Sumbernya yaitu dari edofos.com. Oke, WhatsApp, Telegram, dan Zoom kata mereka. Enggak. Bikin aman apa sih? Ada pengaruh teknologi VoIP pada komunikasi sehari-hari, yaitu memungkinkan dua orang untuk berbicara satu sama lain melalui handphone. Sumber dari unicom.co.id. Maka menarik. Oke. Sip, mantap. Sebelum ditutup, silakan. Oke. Sebelum Bapak-bapak mau tanya, kita close dulu untuk kelompok 1 di teorinya. Bagus, silakan sebelum nanti lanjut ke Cisco Packet Tracer, teorinya silakan untuk ditanya jawab dulu, silakan enggak mau ditanyain. Oke, Alfikri, Mandafi, boleh ditampilkan slide-nya. Yang keras, Fi, yang keras. Bawahnya, ya, keras. Nah, ini saya ingin bertanya, saya masih agak kurang paham nih tentang apa itu serangan dari OS. Oke. Nah, saya ingin bertanya. Oke. Terima kasih, Vi. Oke, jelas ya pertanyaannya ya. Apa sih serangan DDoS pada masalah dari si VoIP ini? Oke. Satu pertanyaan lagi mungkin. Ada yang mau ditanyain? Tidak? Oke, silakan dijawab terlebih dahulu untuk silakan. Ya. Oke, ingin saya lengkapi ya, izin ya. Biar kalian istilahnya lebih paham. Jadi memang DDoS itu adalah distributed denial of service. Ya. Jadi misalnya DDoS ini lebih banyak menyerang keamanan cyber di seluruh pelosok dunia. Yang hanya istilahnya dari VoIP, tapi beberapa layanan server juga sering kena serang. Betul? Kata dari Putri ya? Ya, dari Putri Yohana bahwa suka menonaktifkan layanan dari suatu server. Kalau namanya juga VoIP kan kita taruh di server. Nah, jadi dia menyerang entah dari jalur layanan jaringannya seperti VoIP. Kamu kan kalian belajar sysadmin, ada DNS, ada web server. Nah itu kalau misalnya kan serangan DDoS juga auto lumpuh. Ya, jadi sebenarnya serangan DDoS itu lebih ke umum. Ya, selain menghancurkan VoIP, dia lumpuh, jadi kalian nggak bisa telepon. Kadang kan di WhatsApp waktu itu pernah lumpuh tuh, kalian nggak bisa ngirim chat, nggak bisa telepon. Itu memang pernah kena serangan DDoS. Ya, oke, cukup. Tadi nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjut ke slide Cisco Packet Tracer di mana? Sini, oke, maka. Saya open dulu untuk layarnya. Di Windows Kak. Windows ini baru. Ini aja dikasih nomornya. Ya. Kalau ini dikasih, terus bagaimana pengujiannya. Lalu nanti sekali lagi kita mau dijelaskan bagian mana. Cara ini nanti gunanya buat ini gitu aja.
Silakan, ini hasil dari topologi void yang kelompok 2 sudah selesaikan. Oke, maka dijelaskan dari IP phone-nya, dari router, switch-nya, CLI-nya. Terus isinya silakan mungkin mau digunakan buat apa? Enggak? Oke, pengujian dulu, silakan. Nomor telepon berapa itu yang di input? 3. Nanti tinggal menunjukkan 113 dari mana. Oke, silakan dicek. Oke, itu tulisannya apa? Connected. Oke. 113 sama 111 itu dapat dari mana? Dari kode CLI-nya. Silakan demonstrasikan. Ya, enggak? Di mana nomornya? Ya. Oke. Perintahnya apa aja untuk masukin nomor telepon CLI pada void? Terus strip DM1. Oke, iPhone. Ya, lalu masukin nomornya juga. Oke. Ya. Oke, sip. Berapa nomor telepon yang kamu daftarkan? Ada 4. Ada 4. Oke, berarti iPhone-nya dengan katanya bisa tambah 1 lagi ya. Oke. Good. Ada yang mau ditanya mengenai CL-nya? Oke. Kalau seandainya nambah nomor bisa nggak? Nah, nambah nomor telepon. Bisa nggak? Misalnya saya mau nambahin nomor telepon yang lain nih. Ya, tapi maksimal 5. Nah, tahu dari mana maksimalnya 5? Itu soalnya maksimal 5. Oke, good, bagus. Sudah berpikir kritis. Mantap. Oke, mantap. Sekarang kira-kira dari kelompok 2 ada kendala nggak dari saat mengetik CLI-nya? Salah masukin port kabel. Oke, coba di close dulu CLI-nya. CLI-nya. Nah, berarti tadi udah ada di sini ya, di taruh sini ya. Oke, port. Jadi saat konfigurasi router, interface-nya jangan lupa diperiksa kembali. Oke, ada yang ditanyain dulu? Mungkin. Oke, cukup. Terima kasih untuk kelompok 2. Sekali lagi kita applause untuk kelompok 2. Oke, terima kasih. Silakan kembali lagi ke tempat dan silakan membawa alat-alat. Ya, dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ayo, kelompok mana lagi yang siap? Oke. Ya, silakan. Kelompok mana yang siap? Tadi perasaan ada bunyi-bunyi telepon. Ada bunyi-bunyi telepon nih. Oke, maka kelompoknya Rivaldo dan timnya. Tepuk tangan. Oke, mau menyalakan Cisco-nya dulu atau dari HPD 1 dulu? HPD 1 dulu, oke. Mau pakai HDMI atau wireless? Wireless saja, maka silakan di setting peralatannya. Oh iya, belum ini. Dibagi layar dulu. Sip? Oke. Nah, terus. Sip. Oke, sekarang disimak kelompok 1 materi void. Nah, sambil silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya kami di sini kami akan presentasikan. Punten dok, bisa dibuka maskernya. Nah, terima kasih. Intinya kami di sini kami akan presentasikan tentang materi teknologi. Nah, maka dipakai. Sebelum kita melanjutkan, selanjutnya kita berkenalan terlebih dahulu. Kenalkan nama saya Rivaldo Jaya Saputra. Oke.
Saya Muhammad Al-Fikri. Iya. Oke, 9. Baik, ini kami mulai. Oke. Pertama, kita masuk ke dalam analisa masalah aman pada VoIP. Apakah ada aplikasi yang aman dalam penggunaan VoIP? Teknologi yang digunakannya apa saja? Nah, masalah aman pada VoIP meliputi risiko penyebabkan, serangan denial of service seperti DDoS, unsur biaya identitas dan lain sebagainya. Beberapa aplikasi yang terkenal aman adalah WhatsApp, Zoom, dan Signal karena penggunaan enkripsi end-to-end. Yang mana enkripsi end-to-end ini digunakan agar data yang dikirimkan antar user itu tidak bisa dibaca oleh orang lain. Lalu teknologi yang digunakan aplikasi-aplikasi tersebut meliputi SIP (Session Initiation Protocol) dan MTP (Real-Time Transfer Protocol). Untuk pengelolaan pengambilan dan transmisi data yang suara yang aman serta PCIS (Advanced Encryption Standard) untuk melindungi data selama aplikasi berlangsung. Oke, silakan selanjutnya. Dan yang kedua, bagaimana penggunaan teknologi VoIP dapat mengubah cara kita berkomunikasi sehari-hari. Teknologi VoIP telah mengubah cara kita komunikasi sehari-hari dengan memungkinkan kita untuk melakukan panggilan suara dan video secara gratis atau dengan biaya rendah menggunakan internet tanpa perlu mengandalkan jaringan telepon tradisional. VoIP mempermudah komunikasi lintas negara, meningkatkan fleksibilitas dalam bekerja jarak jauh, dan menyediakan fitur tambahan seperti pesan instan dan berbagi file yang membuat komunikasi lebih praktis dan efisien. Ini apakah ada yang Mantap presentasinya. Silakan. Sebelum masuk ke KKP 2, ada yang mau ditanyakan sekedar diskusi dari kelompok 1? Enggak, oke. Silakan. Waktu dan tempat untuk Dinda. Nah. Ya. Bagaimana cara VoIP melindungi privasi pengguna melalui enkripsinya? Oke, ada lagi yang mau tanyain selain masalah privasi di VoIP? Oke, maka kita dipersilahkan. Tidak apa-apa, silakan. Oke, apa sih fungsi dari nomor telepon yang digunakan pada VoIP? Oke, kira-kira emang sama nggak sih fungsi nomor telepon di VoIP sama telepon di telepon biasa? Bukan, tanya. Silakan dijawab untuk pertanyaan dari Alivia dan Anita. Silakan. Oh iya, ini ya. Ya. Pada poin bekerja dalam mengenkripsi data suara di perangkat pemilik sehingga hanya perangkat penerima yang dapat mendeskripsinya. Dan poin berlangsung suara diubah menjadi data digital lalu dienkripsi dengan algoritma PCIS atau SMTP untuk data yang sudah terdeskripsi dikirim melalui internet dan hanya bisa dideskripsi oleh penerima yang memiliki kunci deskripsi yang sesuai. Keunggulannya, pihak ketiga di tengah jalur komunikasi tidak bisa membaca data karena hanya pemilik dan penerima yang memegang kunci enkripsi dan deskripsi, memastikan privasi dan keamanan percakapan. Oke, ya. Jadi tidak kurang jelas. Oke, lebih ke intinya. Tahu intinya? Oke. Tadi si Devara menjelaskan ada fungsi enkripsi dan dekripsi, sehingga cuma pengirim dan penerima yang tahu. Seperti itu mungkin Devara atau perlu ditambahkan? Oke, sip. Jadi
Alivia nilai ininya jadi Adinda ya. Ada Dinda Alivia. Oh beda. Mohon maaf agak salah dikit. Oke, jadi si pengirim dari si kliennya itu contoh tadi kata si Aldo bahasa kita di back. Ya, ada end-to-end encryption atau enkripsi end-to-end. Jadi dari pengirim dia enkripsi suaranya dari aplikasi WhatsApp-nya, lalu dikirim melalui jalur data internet sehingga pas sampai ke penerima itu hanya data yang sudah dienkripsi yang bisa dibuka oleh penerima melalui proses dekripsi. Ya. Kuncinya tahunya dari mana? Hanya pengirim dan penerima yang tahu kuncinya. Sama ada kamu masuk ke ruangan ini, kalau kamu nggak tahu kuncinya, ruangan ini akan terus terkunci. Hanya bisa masuk ketika kalian punya kunci. Oke, sip. Terima kasih. Sekarang pertanyaan dari Nagita. Oke, baik. Untuk pertanyaan dari saya, betul ya tentang penggunaan dari nomor ya? Ya. Dan penggunaan dari nomor sendiri sama seperti ibaratnya kita duduk melihat dari alamat rumah, kemudian itu membedakan antara nomor berbeda. Jadi apabila kita melihat topologi teleponnya ada tiga, berarti ada tiga alamat yang bisa dituju. Oke. Menyesuaikan dengan nomor-nomornya masing-masing. Apakah sudah cukup jelas? Oke, sudah cukup Nagita. Good. Terima kasih sudah bertanya. Oke, terima kasih. Jadi nomor telepon betul ya sebagai alamat mirip-mirip kayak IP address. Cuman kalau IP address kan buat data ya. Sedangkan untuk nomor telepon pada itu lebih ke arah alamat suaranya. Kalian tujuannya kemana? Kalau seandainya apakah VoIP ada phone area juga Pak? Ada sebenarnya. Cuma ketika VoIP itu sudah mencakup suatu negara. Ya, jadi harus ada kode area. Oke, terima kasih. Silakan ditutup. Baiklah, sebelum sekian saja presentasi dari kelompok kami. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan diskonekkan. Oke. Sekarang masuk. Tadi untuk Cisco paket tracernya saya rasa tadi sudah cukup ya karena tadi sudah masuk ke pengujian sudah berhasil. Nih, ujian ini. Sip. Oke. Saya rasa tadi sudah cukup dan kamu sudah mempraktekkan VoIP tadi udah banyak kelakuan yang berduri ya. Oke. Nah, sekarang Bapak mau nanya nih sebelum kita masuk ke inti dari pembelajaran kita hari ini. Kira-kira dari tadi diskusi, terus ada kendalanya enggak nih? Kendala dari prakteknya, kendala dari mungkin diskusinya, apakah diskusinya agak awal, enggak, kosong begitu. Oke, dia ada yang bisa menyampaikan ada kendala apa gitu. Tadi kata Alivia kendalanya kabel ya? Iya, kabelnya salahnya Adinda ya. Bapak besok-besok saya panggil Alivia aja kan? Ya, kata Adinda kabelnya salah nyolok port. Yang harusnya MA0/1 nyoloknya di router, dia ke IP phone dulu dan lain-lain. Ada yang punya masalah yang sama? Oke, kelompok satu punya masalah sama, Bagas juga punya masalah yang sama. Terus ada lagi mungkin? Atau Adi? Oke, terima kasih. Kira-kira terangkan apa kendala yang kamu hadapi dan solusinya apa sih? Tadi saya dari polisi bisa di router. Bentar. Oke, silakan nih. Saya di konfigurasi routernya pada di telepon service itu saya coba memasukkan yang namanya IP source. Jadi IP source-nya, oke. itu skip sama saya. Oke. Sip. Solusinya berarti ingat IP
source-nya ya. Mantap. Jadi good, udah berpikir kritis. Terima kasih. Saya lengkapi. Jadi IP source itu atau IP sumber itu di mana layanan VoIP alamat IP address-nya ada di mana? Ya. IP source itu di sel air router apa switch? Router. Oke. Source di router. Memang router lah yang menjadi titik filter antara si layanan data dan layanan suara. Makanya di Cisco Packet Tracer ya, di Cisco Packet Tracer-nya dia ada apa namanya? Ada PC dan ada IP4. Itu gunanya untuk memisahkan jalur data sedara jalur suara. Jadi kalau seandainya ada telepon masuk, seenggaknya jalur data tidak terganggu. Tapi kalau VoIP-nya belum dienkripsi, bisa aja komputer yang berada dalam satu jaringan VoIP dari router itu bisa mengakses data suara kalian. Bisa aja. Misalnya keperluan buat admin, keperluan buat log, gitu kan. Siapa tahu aja kamu pakai telepon VoIP secara ilegal dan lain-lain, itu ada keperluannya ke arah sana. Ya, good. Sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, saya akan melakukan post test terhadap pemahaman kalian. Silakan dibuka kembali persiapan untuk quiznya. Bentar, post test-nya oke, ini kodenya 753 463. Silakan bergabung di bisnisnya. Timer gue di pos di sana. Di pos dulu timer. Ini bukan. Kan jam 12.20. Kan 12.20. Si emang timer. Dapat pos. Harusnya sih masih periksa lagi soalnya gue matiin ini periksa lagi. Oke, kita lihat sudah pada bergabung. Oke, ada yang belum bergabung? Cukup? Gak ada yang oke. Ya, inilah proses untuk mengetes pemahaman kamu mengenai pembelajaran kita hari ini. Sekaligus nanti Bapak minta refleksi belajar pada hari ini. Oke, bismillah, 3, 2, 1, go. Oke, ini wah, cepet banget. Rekor 7 detik ya, karena dari tadi kalian berhubungan dengan Cisco Packet Tracer. Oke, kita masuk ke soal kedua. Oke, masih ingat ya rancangan dari VoIP, Voice over Internet Protocol. Kita masuk ke yang ketiga.
Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah kepanjangan dari virtual local area network? Luar biasa. Wah, mantap. Ternyata ada yang kompleks sepertinya ya. Besar dribble. Oke. Lanjut. Oh, cepat sekali. Menciptakan satu orang, Octavia. Oke. Wah, luar biasa. Jadi pemahamannya cukup bagus nih. Dari tadi iPhone lagi. Oke, Akila dengan Fadil. Kita untuk pertanyaan sekarang. Apa kelebihan dari voice over internet protocol? Wah, gaya bakal paham. Iya, bakal pada jernih. Kita lihat ya. Ini lebih tinggi sedikit nih soalnya. Oke, masih ada satu orang. Oke, lanjut. Nah, sekarang kekurangannya. Apakah bandwidth yang kecilan? Apakah bandwidth yang selalu kurang? Gitu kan? Luar biasa. Oke, 3 orang lagi. Iya, silakan Octavia. Oke, good. Mantap. Masih ada 2 yang skalanya besar katanya. Berikut protokol VoIP. Yang mana sih yang nggak digunakan? Iya. Berarti Anda masih ingat juga pelajaran sysadmin. Bagus. Ya. Oke. Nah, ini yang kompas sepertinya nih. Oke. Mantap. Kode biner adalah yang 101010. Nanti mulai logis, teman-teman apakah kita bisa melakukan posisinya? Kita lihat saja. Semangat.
Iya. Iya, ada yang lupa. Senyum. Naila cemberut, kenapa Naila? Asik banget, santai Asik banget, gila. Biasa. santai gila. Rivaldo belum. Ini materi habis nih Deva. Ini kamu bikin Deva. Oh, terus senang banget tuh. Senang. Oke, rumah. Ini nggak ada yang gambar rumah sama matahari lagi. Oke, good. Ya ini hasil gambar. mana matahari Pak baru? Iya. Oke, lanjut ke refleksi yang nomor 2. Silakan. Hari ini kita sudah belajar apa? Belajar ilmu. Baik, pasti banget. Belajar ilmu, iya ilmu. Alhamdulillah, ilmu yang bermanfaat. Materi mengenai poin, ilmu baru. Oke, karena namanya pembelajaran, kita harus sering-sering mendapatkan ilmu baru untuk kita terapkan. Belajar mengenai voice protokol tadi, oke. Belajar berharga mengenai poin. Oke, kata lu banyak Pak. Dari voice sampai implementasi sampai ngebahas fitur aplikasi sampai enkripsinya. Good. Ini masalah dari kita. Satu orang lagi belum menjawab sepertinya. Dapat ilmu mengenai poin Pak. Diskusinya juga bagus. Mantap. Oke, kita masuk ke refleksi yang ketiga. Saya suka diskusi, main quiz Pak, mantep. Berarti quiz ini bisa buat ice breaking ya. Oke, nonton video, oke. Berarti si Irma lebih ke auditori. Diskusi dengan teman baruku, oke. Main quiz Pak. Main quiz, oke, good. Berarti ice breakingnya bisa kita teruskan di sini. Oke, makasih Pak udah dapat hadiah. Ya, makasih juga kata Kasa kesayangan mamanya. Oke, ada diskusi dan lebih bermain quiz. Oke, makasih berarti diskusi kalian cukup menarik hari ini. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Oke, dalam hal beribadah luar biasa, berpikir kritis, memahami materi. Saya main bisnis saya terus Pak biar makin jago. Oke, sip. Berarti serasa kayak push rank ya. Oke, belajar memahami materi yang diberikan. Oke, cari tahu lebih banyak mengenai program komputer. Oke, good. Banyak lagi. Lebih dalam hal inisiatif, good. Teliti, lebih banyak aktif, mantap tidak? Oke, sip. Kita lihat hasil dari ini apa namanya yang 3 tertinggi adalah seperti biasa Bapak akan diberi apresiasi berupa hadiah. Bagas, Adi. Adinda ya? Dan Al-Fikri. Oke. Ya. Oke. Sip. Habis. Oke. Terakhir sebelum Bapak tutup, alhamdulillahirobbilalamin. Jangan lupa untuk kalian mengingat kesepakatan kelas kalian yang sudah dijalani, yang sudah dipraktekkan.
Ya, hati-hati juga.